Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 178, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Nada yang besar, dia bahkan meminta Presiden Smith untuk berbicara dengannya. Siapa dia? Tidak ada yang berani berbicara seperti ini. Aiden Enzo ini adalah yang pertama. Tapi jadi apa? Halen Vigio sama sekali tidak menganggap serius Aiden Enzo. Bagaimana mungkin menantu yang tidak berguna membuat gelombang di perbatasan Sangjiang? Halen Vigio tertawa dan berkata, Tuan Enzo sangat berani. Anda berani datang ke cabang asosiasi medis kita untuk membuat masalah. Anda datang untuk perusahaan istrimu. Itu bahkan lebih tidak mungkin lagi. Lisensi Bikan akan dicabut. Tuan Enzo harus datang dan pergi kemanapun masalah ini diselesaikan. Aiden Enzo tersenyum dingin, dan berkata, Halen Vigio, jangan menendang kepalamu seperti keledai. Aku di sini hari ini untuk melihat keluarga Vigio jatuh. Kejatuhan. Halen Vigio mengerutkan kening, merasa pria di depannya tidak sembarangan. Ini tidak sesuai dengan rumor di luar. Crash, apakah kamu bercanda? Ini wilayahku? Halen Vigio, siapa yang berani berbicara seperti itu padaku? Jika kamu di sini karena Bikan, aku menyarankan kamu sebaiknya meminta maaf kepada saudaraku, jadi jika tidak, aku mungkin akan menunda sebentar. Halen Vigio mengancam, matanya penuh sarkasme. Mendengar kalimat ini, Aiden Enzo juga berkata sambil tersenyum, Presiden Halen, tampaknya Anda sama sekali tidak menyadari situasi Anda, jadi izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Saudara-saudara Vigio Anda, hari ini, pasti akan jatuh dari surga ke dalam debu, dan jenis tubuh yang hancur berkeping-keping. Apakah kamu percaya atau tidak? Percayalah, kamu mati, kamu punya nyali, kamu akan mengacau dengan saudara-saudaraku sekarang. Daniel Vigio sudah berdiri, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berteriak. Aiden Enzo hanya mengerutkan kening, dan menatapnya tajam, yang membuat Daniel Vigio mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Mengerikan. Baru saja, mata pria itu begitu menakutkan. Daniel Vigio jelas merasakan ancaman kematian. Lalu apa yang Tuan Enzo inginkan? Halen Vigio menyela. Melihat Aiden Enzo dengan penuh minat, dia bertanya. Aiden Enzo tersenyum di sudut mulutnya, dan berkata langsung, pertama, cabut semua blokade di Bikan. Kedua, Honda Pharmaceuticals atas nama Bikan. Oh, ini sudah selesai. Terima kasih atas kebaikan saudaramu. Daniel dia berteriak ketakutan, saudaraku, dia memaksaku untuk melakukan ini. Aku hampir terlempar ke bawah dari sini. 1 miliar. Aiden Enzo mengabaikan dua bersaudara yang sedang berdebat dan terus berbicara dengan dingin. Mendengar ini, Halen Vigio tersenyum dan berkata, 3 miliar. Saya benar-benar bukan Tuan Enzo yang meminta begitu banyak uang kepada saya. Sederhana, 3 miliar ini adalah peti mati Anda dan saudara Anda. Jika Anda membelinya, 2 akan aman, jika kamu tidak membelinya, kamu akan pergi ke neraka. Mata Aiden Enzo penuh kedinginan ketika dia mengatakan ini. Baik, keberanian dan keberanian. Halen Vigio bertepuk tangan dan tertawa keras, saya akan memberi Anda 3 miliar. Saya ingin melihat seberapa besar nafsu makan Anda hari ini, Tuan Enzo. Bisakah Anda makan? Kata-kata ini penuh dengan ancaman. Namun, Aiden Enzo hanya mengangkat bahu dan berkata, saya selalu memiliki nafsu makan yang baik. Saya bahkan bisa makan 30 miliar, apalagi 3 miliar. Saya khawatir Tuan Halen, Anda tidak punya uang sebanyak itu. Halen Vigio mengangguk, kalau begitu akun Tuan Enzo sudah diselesaikan, apakah ini giliranku? Dia benar-benar ingin melihat sampah ini digosipkan oleh dunia luar. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani membuka mulut seperti singa? Aiden Enzo menatapnya dengan penuh minat, dan bertanya, apa yang ingin dilakukan Tuan Halen? Halen Vigio berkata dengan tenang, meja depan dihancurkan oleh Anda, mari kita hitung 1 miliar, dan begitu banyak orang terluka di sini, 100 juta per orang, hitunglah, hampir 2 miliar, ditambah adik laki-laki saya, 5 miliar, lalu Tuan Enzo,
Anda harus memberi saya 8 miliar untuk mengimbanginya. Tuan Enzo, Anda harus memberi saya 5 miliar. Bagaimana dengan ini kesepakatan yang bagus? 5 miliar, benar-benar bau dan tak tahu malu. Melanie Song menatap tajam ke arah Halen Vigio, hampir menerkamnya dan mengarahkan hidungnya ke arahnya dan memarahinya. Namun, ketika Halen Vigio berpikir bahwa Aiden Enzo tidak setuju, yang terakhir langsung tersenyum. Berkata, baik, saya akan memberi Anda 5 miliar. Saya ingin melihat, Halen Vigio, apakah Anda berani menerima uang ini? Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo langsung mengeluarkan ponselnya. Dia memutar nomor Fergie Quinn dan berkata, transfer 5 miliar ke Halen Vigio. Begitu suara itu turun, Halen Vigio dan Daniel Vigio di sana semua tampak seperti sedang menonton kegembiraan. Baik, kamu bisa berpura-pura. Aku tidak percaya, kamu adalah sampah, bisakah kamu menghasilkan 5 miliar? Daniel Vigio mengejek dan tidak percaya. Halen Vigio juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, Aiden Enzo ini memang sia-sia. Bagaimana dia akhirnya bertindak seperti ini? Namun, detik berikutnya, pintu ruang konferensi didorong terbuka. Seorang asisten wanita buru-buru masuk dan berteriak kaget, Tuan Halen, akun kita tiba-tiba bertambah 5 miliar. Klik, dalam sekejap, suara tajam terdengar di seluruh ruang konferensi. Halen Vigio tidak dapat mempercayainya, dan bertanya lagi dan lagi, apakah kamu yakin, 5 miliar? Asisten wanita itu mengangguk dengan pasti, dan menunjukkan akun itu kepada Halen Vigio. Sekilas, Halen Vigio tahu ada yang tidak beres. Dia menatap Aiden Enzo dengan tegas. Orang seperti itu benar-benar ditransfer 5 miliar. Siapa dia? Saat ini, Halen Vigio sangat kesal. Sebab, dia sangat paham bahwa eksistensi yang bisa dengan mudah mentransfer 5 miliar jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Jika digabungkan, nilai keluarga Vigio hanya beberapa ratus juta. Takut, pada saat ini, Daniel Vigio mengetahui bahwa 5 miliar yuan telah ditransfer, dan segera membisikkan beberapa patah kata di telinga Halen Vigio, matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya keluar, orang ini jahat. Daniel Vigio berkata dengan dingin. Halen Vigio secara alami mengerti, menatap Aiden Enzo untuk waktu yang lama, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Enzo memang bukan orang biasa. Rumor di luar semuanya salah, tetapi saya tidak tahu apakah uang itu dari Tuan Enzo, atau... Oh, ini hanya uang saku saya. Aiden Enzo mencibir dengan jijik, dan bertanya balik, Tuan Halen, apakah Anda ingin tahu berapa banyak uang yang saya miliki? Halen Vigio sangat menantikannya, terutama ketika dia mendengar bahwa 5 miliar sebenarnya adalah uang saku, dia tercengang. Berapa? Halen Vigio dan Daniel Vigio bertanya pada saat bersamaan. Ini 200 kali lipat, kata Aiden Enzo dengan tenang. 200 kali, bukankah itu triliunan? Bagaimana ini mungkin? Halen Vigio tercengang, dan Daniel Vigio bahkan lebih bodoh lagi. Tuan Fris, bunuh mereka. Jangan lepaskan satupun dari mereka. Hampir seketika, Halen Vigio membuat keputusan. Aiden Enzo ini tidak boleh meninggalkan cabang asosiasi medis hidup-hidup, ini adalah keberadaan yang menakutkan. Jika dia keluar, dia akan habis. Itu hampir saat Halen Vigio memberi perintah. Pria parubaya yang berdiri di belakangnya mencengkeram leher Aiden Enzo dengan cakarnya. Kejam, tembakan adalah gerakan pembunuh. Tetapi, ledakan keras bergema di seluruh ruang pertemuan. Ketika Halen Vigio menoleh ke belakang, dia melihat bahwa Tuan Fris telah jatuh ke genangan darah. Ini adalah orang yang dia besarkan selama 10 tahun. Halen Vigio yang menemukannya dari arena tinju bawah tanah, dia tidak pernah kalah dalam 100 pertandingan, dia adalah mesin hidup dan mati yang nyata. Namun, Halen Vigio tidak percaya bahwa orang seperti itu, di depan Aiden Enzo, bahkan tidak bergerak. Tuan Fris jatuh ke tanah, matanya melebar, dan dia mengucapkan sepatah kata, maafkan. Aiden Enzo meliriknya, dan berkata dengan heran, aku tidak berharap kamu saling mengenal. Tuan Fris memiringkan kepalanya dan kehilangan vitalitasnya. Halen Vigio saat ini, tidak ada lagi ketenangan sebelumnya. Bahkan preman terkuatnya bukanlah lawan Aiden Enzo, jadi perlawanan apa yang bisa dia lakukan? Ini sudah berakhir. Wajah Halen Vigio pahit, dan tangannya sedikit gemetar, karena Tuan Fris di tanah memberinya sentuhan yang bagus. Tuan Enzo, saya akan segera mengembalikan uangnya kepada Anda. Mengenai pembatalan kualifikasi Bikan, saya akan segera membatalkannya. Bagaimana?
Pada saat ini, Halen Vigio menyerah sepenuhnya. Namun, Aiden Enzo hanya memandangnya dengan acuh tak acuh, dengan seringai samar di sudut mulutnya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Aiden Enzo bertanya sambil tersenyum. Halen Vigio merasa pahit di hatinya, dan senyum jelek muncul di sudut mulutnya. Dia ingin hidup sekarang. Di masa depan, akan ada peluang untuk kembali. Oleh karena itu, Halen Vigio mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Enzo, mari kita buat kesepakatan. Aiden Enzo berkata, 3 miliar, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Halen Vigio dipenuhi keringat dingin dan sedikit lemah. Melihatnya seperti itu, sepertinya dia sudah berumur 10 tahun dalam sekejap. Tuan Enzo, bisakah saya pergi dengan saudara laki-laki saya sekarang? Halen Vigio menatap Aiden Enzo dan bertanya, apakah aku mengatakan untuk membiarkanmu pergi? Aiden Enzo tersenyum acuh tak acuh, penuh niat membunuh. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.